Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa hari ini kami merayakan Kristus sebagai Raja semesta alam. Bukan hanya Raja untuk manusia, tetapi ciptaan-ciptaan lain yang tak kelihatan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami memiliki kepastian dan fondasi untuk percaya dan yakin kepadamu, karena kami tahu siapakah Engkau sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 22 November 2020, hari Minggu, kita merayakan Hari Raya Kristus, Raja semesta alam. Dan ini merupakan masa penutupan dari tahun liturgi gereja masa biasa, dan minggu depan kita akan memasuki Advent pertama. Jadi masa penantian selama 4 minggu untuk mempersiapkan Natal. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di akhir perayaan tahun liturgi masa biasa ini kita diajak untuk melihat bahwa Kristus, siapakah yang kita imani itu. Itulah. Kenapa kita harus quo qui credidi, kata Paulus. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Nah, kenapa itu penting, menjadi penting dan sangat mendasar bagi kita? Karena ini merupakan fondamen. Gitu. Kalau yang kita percayai itu saja tidak memiliki kredibilitas, bagaimana saya sendiri yang menjadi pengikutnya? Karena itulah Yesus menjadi Raja semesta alam. Bukan hanya raja secara manusiawi, raja-raja duniawi ini bukan, tetapi raja-raja yang tak kelihatan. Ya, ciptaan-ciptaan lain yang tak kelihatan, yang seringkali justru mengganggu, yang seringkali justru menjadi perhatian, fokus dari orang-orang, kelompok tertentu, masyarakat tertentu, yang kita katakan mereka yang percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada kekuatan alam, kekuatan gaib, yang membuat orang seolah-olah itu menjadi sesuatu, dan itu mereka seringkali terpaku dan terpicu oleh hal-hal tersebut. Karena mereka nampak kelihatan dengan kekuatan esoteris yang kelihatannya bisa dipermainkan oleh kekuatan manusiawi. Nah, jadi kekuasaan Raja semesta alam, bukan hanya itu. Yang kedua, dia menjadi kontrol dari sejarah kehidupan manusia. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dialah yang berkuasa. Maka pada akhir zaman Kristus sendiri akan datang. Tak ada satupun kecuali Kristus akan datang. Ya, hanya waktunya kita tidak tahu kapan dan seperti apa. Hanya Allah Bapa yang tahu, kata Yesus. Dan saya pun tidak tahu, kata Yesus. Kehendak Allah yang menjadi yang menentukan itu. Jadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus yang menentukan sejarah hidup manusia. Yesus yang menentukan bagaimana kehidupan manusia itu harus terjadi dan dikontrol oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau pribadi yang kita percayai raja yang demikian itu, demi agung, yang transenden, yang mulia, yang luhur, yang maha kuasa. Ya, kalau saudara kita yang sebelah mengatakan akbar, besar, dia mengontrol kehidupan. Dia mengontrol hidup kita. Ya, bukan aku, bukan siapapun. Jadi iman itu berarti mempunyai dasar yang cukup kokoh bahwa saya menyerahkan, katakanlah, saya mempersembahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Gitu. Nah, maka dibutuhkan suatu keyakinan seperti seorang anak menyerahkan hidupnya ke tangan bapak atau ibunya, dan bapak atau ibunya tahu apa yang dapat mereka lakukan terhadap anak demi kebaikan anak tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ya. Karena dia membayangkan bahwa dia adalah anak kepada Bapa, dan Bapa yang akan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Nah, dari pihak dia, maka dia hanya bisa dan mau mempersembahkan, menyerahkan iman keanakannya itu, iman keputraannya itu. Ya. Jadi dia menyerahkan total kepada Bapa itu. Nah, itulah yang menjadi
suatu iman dari Santa Teresa, dari kanak-kanak Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Allah sebagai Bapa. Ya. Nah, dengan demikian maka tidak Allah itu sebagai raja, sebagai bapa, sebagai guru, sebagai gembala yang memperhatikan, yang sekali lagi yang memperhatikan kehidupanku sebagai manusia, bahkan sekecil apapun, demi kesejahteraan, kebahagiaan hidupku. Ya. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Nah, kalau kita mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang adalah raja, yang memperhatikan anak buahnya, yang memperhatikan rakyatnya dengan seluruh kekuatan yang dia berikan kepada kita, maka apa artinya beriman itu? Dan ternyata itu bukan yang gampang. Sekali lagi, itu bukan yang gampang, bukan yang mudah. Kenapa saya katakan bukan yang mudah? Kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Yesus sebagai raja segala raja saja betapa sulitnya. Ya. Karena kita ada keraguan, ada ketakutan, ada kecemasan. Betulkah Tuhan yang saya sembah, yang saya puji itu adalah Tuhan yang sungguh memperhatikan kehidupanku? Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dalam diri kita, maka menjadi kita ragu-ragu, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi tidak percaya, menjadi tidak yakin gitu bahwa apa yang kita, kalau kita menyerahkan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan itu, ya kita tidak terlalu yakin akan hal tersebut. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini sungguh merupakan suatu kegembiraan besar bagi kita karena kita memiliki dasar fondamen yang kuat dalam kehidupan kita itu. Ya, itu punya fondamen, punya dasar, mempunyai keyakinan yang kuat. Ya, maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak hanya diberikan Allah sebagai raja yang memperhatikan diriku, sebagai gembala yang memperhatikan aku, melindungi aku terhadap bahaya, menjaga, memelihara aku. Dalam Mazmur 23 itu dilukiskan dengan sangat indah. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Ya, maka itu kita menurut Santo Petrus, dan sekali lagi ini benar, bahwa kita diberi karunia yang sama. Sebagai Allah, diriku juga sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Jadi kerajaan itu sebagai raja itu juga mengalir di dalam diriku. Aku ikut serta dalam diri Yesus sebagai raja, sebagai nabi, sebagai gembala, dan sebagai imam. Ya. Nah, Yesus yang memiliki gelar tersebut juga dibagikan kepada saya. Maka kalau saya sebagai raja, apa yang harus saya lakukan? Saya akan membawa orang kepada, sebagai raja pemimpin, membawa orang kepada Kristus. Ya. Saya mempunyai tanggung jawab, saya mempunyai kewajiban bahwa hidupku dipenuhi, dipelihara oleh Tuhan. Dan saya juga berusaha membawa orang kepada Kristus. Sekali lagi, membawa orang kepada Kristus. Caranya seperti apa? Apapun juga. Apa yang kita bisa lakukan untuk memperhatikan sebagai gembala? Anda sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak dalam keluarga. Bagaimana supaya orang-orang di sekitar Anda itu memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, memberi kekuatan untuk percaya kepada Kristus lewat hidupku. Jadi itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi, hari ini adalah suatu jaminan, sekali lagi suatu jaminan, ya. Suatu jaminan bahwa kehidupan kita tidak pernah akan ditelantarkan oleh Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita, bacalah Mazmur 23 di sana. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia menjaga aku dengan gada, ya, supaya aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menjaga aku dengan tongkatnya. Ya, itulah saudaraku yang terkasih. Tuhan adalah raja, tetapi juga anugerah yang besar itu juga berarti adalah suatu tanggung jawab. Saya sebagai imam, Anda juga sebagai bagian, ada imamat Anda, dan imamat umum. Anda juga bisa berkontak dengan Allah sendiri secara pribadi, maka harus dikembangkan. Anda juga sebagai raja harus membawa orang kepada kebaikan. Anda juga sebagai
Nabi mewartakan kebenaran, bukan hoax, bukan kebohongan, bukan penipuan, bukan apa. Jadi itulah menjadi anugerah besar, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini bagi kita. Yang kedua, kalau kita merayakan Kristus sebagai Raja, itu ada satu aspek penting yang mau dikatakan begitu adalah transcendence Allah. Allah yang besar, Allah yang agung. Kita ini siapa? Kita ini hamba. Ya, kita sebagai raja kita hamba. Jadi unsur apa? Unsur kerendahan hati, unsur ketidakberdayaan, unsur ketidakmampuan, unsur kesederhanaan kita di dalam mengabdi kepada Tuhan. Jadi itulah sebagai raja. Siapakah? Raja bertindak apa saja untuk kita. Maka Santa Teresa kadang-kadang, Yesus, aku adalah bola. Kemana sajang pemain itu nendang, terserah aku mau diapakan. Ya, itu adalah seperti seorang budak, seorang gembala. Seorang hamba yang percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menelantarkan hidup kita. Semoga Anda dan semoga kita semua merayakan hari sukacita ini dengan penuh kegembiraan karena Tuhan Yesus mencintai Anda, mencintai saya, memelihara hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.